Ali bin Abbasin radhiyallahu anhu. Diceritakan dari Ibnu Abbas, anak laki-lakinya Abbas, namanya Abdullah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai dari keduanya. Keduanya itu berarti Abdullah dan bapaknya Abbas. Annahu qala, sesungguhnya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, di suatu hari, li iblis, kepada iblis alaihi laknat, alaihi, semoga tetap kepada iblis itu al-laknatu, laknat. Berarti kalau dilihat dari kata gantinya, iblis itu laki-laki, alaihi itu kan untuk dia laki-laki, kalau alaiha untuk dia perempuan. Berarti kalau alaihi laki-laki, berarti iblis itu. Tapi kalau di film-film banyak kan perempuan ya, Malampir, Suster Gesot, Jembatan Ancol itu. Yang laki-laki cuma dua bakalan godang. Satu hari Rasulullah itu ngobrol dengan iblis. Apa isi obrolan? Kam ahibbauka min ummati. Kam, berapakah? Ahibbauka, pencinta. Kalau bahasa sekarang follower. Min ummati, dari umatku. Berarti ya dari umat Islam, bukan umat lain mah berurusan. Kam ahibbauka min ummati, list followermu dari umatku itu ada berapa? Qala, iblis menjawab, iblis, artinya iblis, ahibbai, pengikut-pengikutku, follower. Asyaratu nafarin, itu ada 10 macam. Cuma 10 ya. Jadi ini kalau ada 15 orang, yang 10 pengikut iblis, yang 5 ya nggak tahu hitungnya dari mana, kok diacak ya itu. Pengikut iblis, followernya iblis itu ada 10 macam, bukan 10 orang, 10 macam. Ntar kira-kira masuk atau enggak kita ini. Awaluhum, yang pertama dari jenis 10 macam orang pengikut iblis itu, al-imamu al-jabir, imam yang zalim. Wah, makmum enggak ya? Ngaji. Ngaji imam. Langsung vonis Pak Haji. Udah minta maaf masih begitu lagi Pak Haji. Minta maaf lagi. Imam itu bukan hanya imam sholat, imam secara umum, pemimpin. Lah setiap kita ini kan pemimpin, kullukum ra'in, setiap kita ini pemimpin. Apalagi kita ini kan pemimpin keluarga kita masing-masing ya. Dolim gak kita ini sama keluarga? Kalau galangan istrinya, mana? Kalau galangan istrinya, emang nggak usah curhat di sini, di mana? Artinya al-zalimu yang zalim li ra'iyatihi, terhadap rakyatnya. Ra'iyat berarti rakyat itu bahasa Arab ya, udah menjadi bahasa Indonesia. Pemimpin yang zalim kepada rakyat. Lah
real prakteknya dolim itu tergantung siapa yang menilai. Kalau dia dapat jatah, dia bilang adil. Kalau nggak dapat, pasti bilang dolim. Ini sekarang nih Prabowo itu yang dapat jatah pasti bilang Prabowo hebat, Prabowo adil, luar biasa. Itu yang dapat. Kalau yang nggak dapat, ya di mana-mana sama. Waktu Jokowi begitu, yang dapat pasti bilang Jokowi hebat, yang nggak dapat bilang dolim. Oh, jangankan gitu, panitia kurban. Yang dapat banyak pasti bilang wah panitia kurbannya cakep, mantap tahun ini. Yang nggak dapat panitia kurban dolim. Berarti definisi dolim itu tergantung ya situasional. Kalau dapat dia bilangnya adil, kalau nggak dapat dia bilangnya dolim. Nah terus gimana? Ya gimana Pak Ketua? Biar kata Fir'aun itu Fir'aun. Kalau yang ditanya itu anak buahnya Fir'aun, gimana Pak pandangan tentang Fir'aun? Mantap. Makanya dolim gak dolim itu tergantung. Lah keputusan akhir nanti ya di Allah. Alaihi sallallahu bi ahkamil hakim yang paling adil di antara hakim-hakim yang ada, yang nanti memberikan keputusan ya Allah. Apakah pemimpin itu dolim atau tidak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin yang dolim itu pengikut iblis, follower iblis yang paling militan, paling utama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapapun da'a yang mendoakan lidzalimin untuk pemimpin yang zalim, bil baqai didoakan dengan kelanggengan. Semoga pemimpinnya 2 periode, 3 periode. Kalau perlu ya bapaknya selesai ganti anaknya, anaknya selesai cucunya. Orang yang mendoakan pemimpin yang jelas-jelas zalim. Nah kalau kita doain presiden sekarang gimana? Gak jelas ya. Yo doain moga-moga pemimpinnya tidak zalim. Tapi tergantung tadi. Faqad ahabba, maka sungguh orang itu suka ayyuk sallallahu fi ardihi, memaksiati Allah di bumi Allah. Dalam bahasa lain, orang yang mendoakan pemimpin zalim supaya berlanjut kepemimpinannya, berarti orang itu mendukung kezaliman. Paling tidak orang yang mendoakan kezaliman kok tetap ada, berarti itu yo dia mendukung kezaliman itu. Kalau dalam hal ini kan ada hadis Rasul, man ra'a minkumul munkar falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita tahu ada sesuatu yang tidak baik, maka rubah dengan tangan. Tangan ini maksudnya kekuasaan. Maka yang paling efektif dan efisien mengurangi kemungkaran itu yo pemimpin. Sudah terbukti keramat tunggal. Mana nggak tahu kan? Nggak masanya. Iya, yang di Surabaya apa? Doli. Terus yang di depan Ancol, Pak Yoko nggak ada ya? Yang di depan Ancol daerah kekuasaannya Pak Yoko, Alexis. Itu yang efektif menghentikan itu ya pemimpin.
Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau nggak mampu dengan kekuasaan dengan tangan ya dengan lisan. Dengan lisan kita nggak berani karena nahi mungkar itu resikonya lebih besar daripada amar ma'ruf. Kita ngajak orang ngaji, ngajak orang baik, resikonya paling yaudah berangkat dulu sono, ntar besok dah saya. Tapi kalau nahi mungkar resikonya lebih besar. Ada orang lagi, kok kita sampai mas, udah umur segini kosong mabuk, apa urusan nahi mungkar itu resikonya lebih besar. Hari Selasa kemarin itu di kampung saya heboh acara haul tapi isinya parade sondor. Haul pendiri kalau orang kampung bilang itu sesepuh desa. Itu isinya parade sondor. Lah lurah gak bisa berkutik. Kiai-kiai yang di Jambi ini saya udah ngomong tapi gak didengar. Akhirnya di media sosial ramai. Akhirnya ada guru saya dulu, namanya Pak Nur Kasio. Dia bikin video diunggah di TikTok. Wah, dihujat sama penggemar sondor. Kalau ngaji aja nggak usah ngurusi sondor. Ya Allah. Acara haul. Lah kalau acara Agustusan, acara ulang tahun, wis monggo lah ya. Acara haul isinya sondor. Ya kalau cuma son-sonan tok, ini kan kalau budaya di sono sondor itu kan diiringi penarian. Nah, itu dia keren. Nah, keren. Keliling mulai dari balik desa melewati beberapa masjid, melewati beberapa pondok. Keliling kampung dari ujung-ujung. Umpama itu start di lapangan sini, finish di lapangan RW 10 Solo. Sepanjang jalan itu ya pondok, ya masjid, ya musola. Weh. Lah ada kiai yang bersuara, itu dihujat tek-tekan. Resikonya nahi mungkar itu memang lebih besar. Habib Rizik dimusuhi banyak orang itu gara-gara beliau memilih dakwahnya nahi mungkar. Kalau yang amar ma'ruf enggak banyak yang musuh. Itu yang pertama, followernya iblis itu al-imamul jahir, pemimpin yang yang kedua al-wal mutakabbir, orang yang sombong. Sombong itu apa kalau ketemu dipanggil gak nengok? Sombong kawan. Sombong itu kalau dalam hadis Rasulullah SAW definisinya al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu orang yang gak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang yang membawa kebenaran itu. Misalnya kita lagi kebetulan wudhu kita salah, terus ada bocah yang ngetik, Pak, tuh wudhunya kok gitu kan, wudhu sampai sini Pak. Lu sunat aja gua yang gendong. Itu kalau dalam hadis ini termasuk definisi sombong. Iblis itu pinter. Ketika di surga diadu kepinteran sama Nabi Adam. Tapi wong Nabi Adam udah dikasih sama Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Iblis merasa makhluk senior, dia lebih duluan. Ketika ada yang datang baru anak muda namanya Adam, dia nggak terima. Adam itu apa? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Akhirnya sama Allah ya udah diadu. Ternyata Adam lebih pintar. Iblis tetap nggak mau ngakui kekalahannya.
Kalau sekarang yo uji materi ke MK. Oh, enggak mau kalah. Ketika diperintahkan untuk tunduk, iblis nolak. Karena merasa iblis lebih senior, lebih pinter. Kemudian datang orang baru, masih muda, dia nggak terima. Nah itu warisan sifatnya iblis. Lah kadang kita di masyarakat kita kan ya begitu ya. Kita merasa yang senior, kita merasa yang datang duluan. Ada anak muda mau maju, kita nggak terima. Apa? Bocah kemarin sore, burung ilang pupuk lempuyangi. Nek cara wong Jawa ngerti ora? Nah ya wis gak usah. Bahaya kan kalau ngerti. Berarti sombong itu bukan berarti kalau ketemu ditegur dari ini. Kalau yang mandra siapa? Sombong apa? Bukan sombong itu maksudnya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala yuhsyar dikumpulkan al-mutakabbiruna orang-orang yang sombong yaumal qiyamati di hari kiamat amsalan dzurri semisal debu. Dzurri kalau pakai dal itu artinya debu, tapi kalau pakai dal tidak ada titik artinya permata. Fi suwaril rijali ibarat debu di tengah-tengah orang laki-laki. Berarti kecil banget. Yaghshahu al-dhillu min kulli makan. Mereka diliputi dengan kehinaan dimanapun berada ketika di hari kiamat. Yusabuna mereka diarah, digiring ila sijnin ke jeruji penjara fi jahannam di neraka jahannam yusamma dan penjara neraka jahannam yang diperuntukkan untuk orang yang sombong itu dinamakan buris. Tulisannya bahwa ulang sit. Berarti kalau ada orang namanya Lis dipanggil bulis. Bulis berarti penjara dalam neraka jahannam. Serem. Jangan-jangan kalau ada orang namanya bulis orang galak kali ya. Ali. Yusqauna minuman untuk mutakabbir orang yang sombong itu min usarati ahlinar perasan keringatnya ahli neraka. Waduh kaya apa orang di neraka panas kan keringatnya banyak itu diperes dikumuli buat ngasih minum orang yang sombong. Ta'udzubillahi min sombong amat. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi. Yang kedua, followernya iblis itu yang mutakabbir. Yang ketiga, wal ghani dan orang kaya. Orang kaya Pak. Masih cita-cita menjadi orang kaya Pak? Masih. Harus jadi followernya iblis ya Pak? Wal ghani dan orang kaya alladzi la yubali yang tidak peduli min aina yang kasibul mal dari mana dia dapatkan hartanya. Boh halal boh haram angger total yang dianggap halal. Nek biasane wong orang-orang tua wal kedual boh kodok boh kajal boh guling boh batal boh sepatu boh sandal angger total yang dianggap halal. Ngerti ora? Oh, tanya Pak Wir.
Wes pokoknya nggak peduli apa kek, penting yang penting jadi duit, mau halal mau haram bodoh amat. Tapi kalau Jaya Perkasa enggak ya. Ini halal, ini haram, puterin dulu. Langkain dulu. Loh, doa sholat duha, rasa duha. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Kalau dulu rajin. Doa sholat duha itu kan maksa banget pengen jadi orang kaya kan. Wa in kana fis samai fa anzil. Kalau rezekiku masih di langit turunin. Wa in kana fil ardi fa akhrij. Kalau masih di bumi keluarin. Wa in kana ba'idan, kalau jauh kita gerak, soalnya di Depok kalau jauh fakor ibu deketin, enggak usah jauh-jauh di Villa Mahkota aja. Wa in kana qalilan, kalau dikit fakatsirhu, banyakin. Wa in kana mu'assaran, kalau memang sulit dapatannya fayassirhu, mudahin. Yang terakhir, wa in kana haraman fatahhir, kalau memang haram bersihin. Bukan maksa jadi orang kaya ya, sampai yang haram suruh bersihin. Maksudnya ya, kalau memang jalan rezeki saya itu haram, alihin pindah sudah sono loh yang halal. Maksudnya gitu, bukan yang ini udah jelas-jelas haram ya Allah. Ini anjing saya sembelih pakai Fatihah 1000 kali, siapa tahu berubah jadi halal. Yo ra iso, tetep haram. Umpama mau nyembelih babi ya wah anjing dikhatamin Quran tetep haram. Kiai, ini saya mau nyumbang pondok tapi ini hasil korupsi berapa? 50 juta. Haram. 200 juta Kiai. Coba nanti saya cari dalilnya. Aduh ya. La yubali min aina yaktasibul mal. Orang yang sudah gak peduli lagi, orang kaya gak peduli lagi duitnya itu loh didapat dari mana. Wa fi ma yunfiq, dan dinafkahkan kemana. Dalam masalah harta itu kan ada 4 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama dapatnya bener, makainya bener. Ya kerja beneran, dagang beneran, makainya ya beneran, buat bayar anak sekolah, bayar listrik, ya terus bagi-bagi ke saudara, ke tetangga. Itu kemungkinan pertama. Wes biar hartanya sehari penghasilannya 50 juta, wes surganya paling duluan ya. Rencana ya, yang ini ya rencana ya. Yang kedua, dapatnya bener tapi makainya nggak bener. Dapat ya bener ya, gaji beneran, dagang beneran, begitu gajian orang-orang dikumpulin. Ayolah ngangetin lah sesloki. Asal gajian orang-orang dikumpulin. Yang ketiga kebalikannya, dapatnya nggak bener tapi makainya bener. Ya, hasil korupsi tadi buat nyumbang pesantren, ya. Masang slot, dapat traktir buat ini makan-makan. Ya, buat nyumbang sapi kurban. Terus gimana? Gimana? Ya gimana? Itu ibarat nyuci baju tapi pakai air kotor, bukannya bersih malah tambah kotor. Dan terus kita yang makan gimana? Halal wajib. Ya kalau kita yang makan kan kita tidak boleh seudon sama orang ya. Kita berprasangka baik, walaupun umpama kita tahu orang itu kerjanya begitu. Kita tahu. Dia sendiri yang cerita kerja saya begini loh mas, jualan apem umpama. Lah kemudian datang mas, ini saya mau nyumbang untuk acara
kegiatan pengajian 1 juta. Kita terima kok. Terima. Terima. Akan husnuzon. Kalau kelas-kelas kayak kita nih orang-orang begini ya terima. Tapi orang-orang yang warok di kampung saya itu ada namanya Kiai Abdullah Salam, gurunya Kiai Zulfa Mustafa yang pernah PJ PBN. Itu dulu waktu beliau ada pesantrennya itu enggak mau terima disumbang dari pemerintah, karena pemerintah itu kan ya ada duit pajak dari minuman, dari tempat-tempat proses. Enggak, spesial itu enggak pernah mau. Tapi begitu beliau enggak ada, penerusnya ya diterima. Kelasnya beda. Waktu beliau enggak mau, bener-bener enggak mau. Bahkan santrinya kalau belanja, ini cerita santri-santrinya aja, enggak boleh nawar, itu enggak boleh. Wes pokoknya apa kata pedagang bayar. Wes anggap saja itu mungkin nyuci. Siapa tahu di uang kita ini ada yang barang haram. Wes niatin itu nyuciin. Umpama ya dia untung dapat berapa ya. Itu kalau di sini enak ya. Santrinya tuh ribuan, setiap pagi itu yang petugas masak, ya disuruh belanja ke pasar. Dulu zaman belum ada tosai pakai bokar, itu dilarang dipesenin, pokoknya jangan nawar, pokoknya apa kata pedagang bayar. Itu kalau pedagangnya tahu kesempatan, santrinya Abdullah Salam langsung naikin dulu. Tapi ganti generasi ya ganti cerita. Malah kadang pesantren fiktif yang di Jawa Barat dulu siapa yang ngamuk-ngamuk sama KDM itu? Yang KDM dulu. Ya karena pesantrennya ternyata fiktif kan. Itu yang jelas-jelas santrinya banyak kan nolak. Nah ini malah pesantren-santrinya nggak ada. Bangunannya nggak ada. Berarti kita bisa ngajuin. Bisa kita mah. Kelas kita mah ya kelas lagi. Kalau dikit haram. Kalau banyak coba saya cari. Lah yang keempat ini yang parah. Dapatnya haram, makainya yo haram. Itu kalau bahasa orang proyek dulu duit setan dimakan duit. Dapatnya haram. Nilep sono, nilep sini, begitu dapat main judi, mabuk, wes main perempuan ya duit setan dimakan. Ini yang nomor berapa tadi? 3 ya. Sekarang yang keempat. Wal alimu, orang alim. Wah, orang alim yang kena. Kalau tadi orang kaya, kena. Pemimpin kena. Sekarang ganti orang alim. Maka nggak usah jadi orang alim ya. Jadi orang kayak kita ini enak. Alladzi saddaqa al-amira ala jawrihi. Apakah orang alim yang bagaimana? Alladzi saddaqa, yang membenarkan, yang mendukung al-amira, seorang amir. Amir itu pemerintah. Ala jawrihi, dalam ketidakadilannya atau kezalimannya. Orang berilmu, orang alim, kiai, ustadz, guru ditanya sama pemerintah, gimana Pak Kiai ini program ini? Wah, bagus. Saya dapat berapa persen? Wah, biru. Wes, orang alim ini mah jangan yang nomor 4. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapapun afta, yang berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu, udah terlanjur dipanggil ustaz padahal masih prostat. Prostat itu proses jadi ustaz. Ditanya Pak Ustadz itu gimana hukumnya? Halal.
Gimana ini? Boleh. Ia berfatwa pokoknya sesuai kondisi. Bighairi ilmin, tanpa dilandasi dengan ilmu. Imam madhab 4 itu rata-rata pernah dipenjara karena gara-gara gak mau nuruti apa kata pemerintah. Konon katanya Buya Hamka itu kan dulu dipenjara zaman Pak Karno kalau nggak salah, karena gak setuju dengan program Pak Karno apa itu. Tapi begitu Pak Karno mau meninggal, wasiat nanti tolong kalau saya meninggal yang imami sholat jenazah saya Buya Hamka. Itu kalau saya enggak lain. Tapi Buya Hamka dengan legowonya yo, padahal beliau itu konon kayak lagi kurang sehat, lagi sakit, yo datang ngimami. Hebatnya ulama dulu. Kalau sekarang walah sama kiai rela dipenjara. Terus konon lagi setelah itu Pak Karno kan udah ada ganti Pak Harto. Pak Harto itu punya program dulu apa ya, Natal bersama apa itu ya, yang nolak dengan terang-terangan ya Buya Hamka lagi. Yang konon dia sampai di penjara lagi. Tuh teguh apa, kekehnya ulama dulu memegang kebenaran, apalagi lawan penguasa. Man afta bighairi ilmin, siapa yang berfatwa menjawab pertanyaan tanpa dilandasi dengan ilmu, la'anathu, maka melaknatlah ke orang tersebut malaikatus samai wal ardi, malaikat langit dan bumi. Ini dulu, ini di video itu ada beredar. Mungkin pernah dengar ya, Ustadz Saiful Karim. Kalau lihat logatnya kayak orang Sunda. Itu ada beberapa videonya yang kesalahannya itu fatal banget. Yang memanai al-qari'ah, mal-qari'ah, itu dia memanai pembaca wanita. Padahal itu pakai ain. Kalau pakai hamzah, al-qari'ah, bener, itu artinya wanita yang membaca. Kalau qori itu laki-laki yang membaca, kalau qari'ah wanita yang membaca. Tapi kalau pakai ain, lah itu yang di Quran kan pakainya ain. Al-qari'ah itu artinya hari kiamat. Dan terus yang kedua lagi, ketika membahas surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi itu lillahi pakai hak tulisnya, sehingga khirob dimanai perang. Dia memanainya memuji orang-orang yang perang. Waduh. Tapi yo gimana ya? Videonya itu yang nonton ribuan, kadang ratusan. Tapi banyak pernyataannya yang fatal kesalahan. Nah ini kan khawatirnya masuk dalam man afta bighairi ilmi. Orang yang berfatwa menyampaikan ilmu tapi dia sendiri nggak menguasai ilmunya. Jadi kalau nggak tahu ya boleh itu, sorry, saya nggak ngerti, beres. Ini bahaya. Orang alim tadi, ya followernya setan. Rawahu Ibnu Asakir. Kemudian yang selanjutnya, watajirul khain, tajir pedagang. Maka orang kaya itu yang dagang, pebisnis. Kalau dalam hadis, walaupun hadisnya ini bukan sahih ya, kalau ada 10 pintu rezeki, yang 9 itu dagang. Maka beruntunglah pedagang nasi uduk ya, itu berarti salah satu 9 dari pintu rezeki. Yang satu, ya pintu-pintu yang lain itu, yang karyawan, yang macam-macam. Makanya yang kaya-kaya, makanya orang kaya sekarang disebutnya orang tajir. Tajir itu dalam bahasa Arab artinya pedagang. At-tajiru pebisnis, pedagang, al-khainu yang khianat. Bagus ini bagus. Ternyata luarnya doang, dalamnya tambal-tambalan. Ya dia macam.
Eman mah enggak bagus sih mah keluarga lu. Jaya Perkasa mah keluarga lu bagus. Wajar. Ini sama-sama pelaku man dalam perangkalan. Barang yang ada. Biar tidak membanjir. Fil mikyani dalam takaran awil mizani atau timbangan au fi ghairi dzalik atau yang selain itu. Pebisnis yang nakal. Timbangannya diganjel, literannya diketok. Sampelnya bagus, giliran datang. Gambarnya mencakep, giliran datang kayak saringan tamu. Pedagang yang khianat alias tidak jujur. Yang selanjutnya wal muhtakir, penimbun. Bi ayyashtari, definisi penimbun itu Imam Nawawi Banten menyebutkan bi ayyashtariya, dengan ia membeli al-qut, bahan makanan pokok, wa ma yu'inu alaihi, atau yang mendukung bahan makanan pokok itu. Bahasa gampangnya yo sembako. Di situ dikasih contoh kalahmi, semisal daging. Waqtal ghalai, di saat lagi barang langka. Ia ada barang dibeli semua diborong sehingga barang itu menjadi langka. Setelah langka baru dia barang itu ditaikkan, naik otomatis kan ya. Kalau barang itu langka otomatis harganya naik, begitu naik baru punya dia yang ditimbun itu dilepas jual. Itu namanya muhtakir. Orang yang begini ini yang membuat gejolak di masyarakat, apalagi yang tadi itu bahan kebutuhan sehari-hari. Kalau melihat di TV itu kadang-kadang begitu ya, pemain apa namanya spekulan apa namanya itu mereka yang bermain. Nah itu namanya muhtakir, penimbun. Fayak bisuhu, kemudian ia menahannya, liyabi'ahu, supaya ia bisa menjualnya bi'aula, ketika lagi mahal banget, min dzalika, dari awal dia membeli. Waqta ishtidadi hajatin nasi ilaihi, saat mendesak orang sangat butuh. Nah, orang kalau butuh biar harga berapa yuk dibayar. Ini sekarang yang kita ingin pertama itu kalau lihat di media sosial, orang-orang yang kita ingin pertama kok yang demo pakai pemakai pertalite kan gitu ya. Itu pembela-pembela yang naik. Padahal begitu pertama naik pertalite kan stoknya dikurangi. Beberapa hari itu saya lewat pasar Bojong itu ke bensin sono, ngantri sampai di jalanan. Saya mau ngisi untuk ngantri. Dan di sebelah sono yang dekat STIP tambah parah, malah sampai kontainer-kontainer di jalan. Kali yang di pasar bebek nggak ngantri, sami mawon. Akhirnya kan yo awalnya pengen ngisi pertalite, ya ujung-ujungnya pertama bedanya 6 ribuan. Nah itu kalau memang diciptakan suasana jadi kacau, termasuk itu bagian dari demenannya iblis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ihtakara, siapa yang menimbun, ta'aman, makanan, arba'ina yauman, 40 hari. Nah yang diperdaging di situ itu berapa hari? Itu yang daging di situ. Udah ada 40 hari belum? Tapi itu nyimpen gak nyimpen nggak ngaruh ya, nggak kacau kan ya orang sini, biasa aja. Berarti nggak masuk dalam kategori iman aman, tenang aja.
Manih takaro, siapa yang menimbun aman makanan arba'ina yauman sampai 40 hari. Ini maksudnya yang menimbun sampai tujuannya tadi dulu, untuk mengacau perputaran di pasaran sehingga harga naik. Nah itu yang. Nah kalau nyimpen untuk diri sendiri, yo enggak ngaruh. Wong daging Idul Adha itu bisa sampai apa masih di Agustus ya? Agustus itu 10 hari. Kalau perlu sampai Idul Adha lagi. berada berapa minggu? Faqad bari'a, maka sungguh lepas minallahi dari Allah, wa bari'allahu minhu, dan Allah melepas dari orang tersebut. Artinya harus dicuekin sama Allah, alias doanya harus diantepin, dicuekin oleh Allah. Tapi tadi dulu yang nimpen, tapi tujuannya untuk ngacau. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manih takara alal muslimin, siapa yang menimbun kebutuhan saudaranya seiman, ta'amahum, makanannya, berarti kan bahan makan, bahan pokoknya, daraballahu, maka Allah akan menimpakan ke orang tersebut bil judami, dengan penyakit. Kalau orang dulu itu lepra, kusta yang ininya pada protoli itu. Dulu di daerah saya ada orang ini. Kalau orang sana nyebutnya lepra, orang sini kusta. Konon katanya bisa menular parah penyakit. Konon di bawah alam ya. Wal iflasi, dan kebangkrutan. Memang dia saat itu dapat untung besar, tapi suatu saat mungkin nggak berkah itu rezeki yang didapat dari, bisa jadi dia duitnya melimpah tapi penyakitan. Nah, biar punya TV 100 inch tapi kalau matanya belekan ya nggak bisa nonton. Punya sofa harganya 100 juta tapi pantatnya bisulan, ya nggak bisa duduk. Punya bini cakep tapi anyang-anyangan dulu. Tahu anyang-anyangan? Bininya cakep tapi dia anyang-anyangan. Nah, ya sama aja kan ya. Artinya ya mungkin saat itu dia punya melimpah ruah tapi nggak berkah, alias tidak bisa menikmati hartanya itu. Timbunan daging punya banyak, makan sepotong aja penyakitnya kumat. Yang selanjutnya wazani wallahu a'lam bishawab. Panitia konsumsi belum lambat. Panitia konsumsi belum kelar di belakang.